Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami di sini akan menjelaskan tentang industri enzim. Stay tune ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Yang pertama, anggota kelompok kami itu beranggotakan 4 orang. Ada Hasnanur Rahman dengan NIM 19, Cantika Wulan Oktaviana dengan NIM 47, Mandalika Azhara dengan NIM 42, dan Muhammad Haidar Bagaskara dengan NIM 63. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang apa itu industri enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis dan reaksi biokimia. Dalam industri, enzim digunakan untuk mempercepat proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, dalam industri makanan, enzim digunakan untuk mempercepat fermentasi dan proses lainnya. Dalam industri farmasi, enzim digunakan dalam produksi obat-obatan dan terapi enzim. Dalam industri tekstil, enzim digunakan untuk memperbaiki kualitas kain dan mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi. Lalu pertanyaannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan substrat dalam konteks enzim? Yang kedua, bagaimana sih aktivitas enzim ini diukur dalam industri? Yang ketiga, mengapa pemahaman tentang substrat dan aktivitas enzim ini penting dalam industri? Yang keempat, bagaimana sih enzim digunakan dalam berbagai industri? Untuk menjawab pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan substrat dalam konteks enzim? Substrat adalah molekul yang diubah oleh enzim dalam reaksi kimia. Dalam konteks enzim, substrat adalah molekul yang berinteraksi dengan enzim dan juga mengalami perubahan sebagai hasil dari interaksi tersebut. Pemahaman tentang substrat sangat penting dalam aplikasi enzim dalam industri karena mempengaruhi efisiensi dan hasil dari proses produksi. Di sini kita masuk ke dalam tahapan penjelasan bagaimana aktivitas enzim diukur dalam industri. Jadi, aktivitas enzim diukur dengan mengamati perubahan yang terjadi pada substrat selama reaksi kimia. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis enzim dan substrat yang digunakan. Misalnya, dalam industri makanan, aktivitas enzim dapat diukur dengan mengamati perubahan warna, rasa, atau tekstur produk. Dalam industri farmasi, aktivitas enzim dapat diukur dengan mengamati perubahan dalam konsentrasi obat atau terapi enzim. Lalu di sini ada struktur enzim. Jadi struktur enzim ini terdiri atas apoenzyme, yaitu bagian protein yang tidak aktif, kemudian dilarutkan dengan koenzyme atau grup protestik yang tidak aktif, sehingga menghasilkan holoenzyme atau enzim lengkap yang aktif. Lalu selanjutnya, di sini kita masuk ke dalam penjelasan mengapa pemahaman tentang substrat dan aktivitas enzim itu penting dalam industri. Jadi, pemahaman tentang substrat dan aktivitas enzim itu sangat penting dalam industri karena hal itu akan mempengaruhi efisiensi dan hasil proses produksi. Misalnya, jika substrat yang digunakan tidak cocok dengan enzim, maka proses produksi mungkin tidak efisien atau hasilnya mungkin tidak optimal. Demikian pula, jika aktivitas enzim tidak diukur dengan benar, maka proses produksinya mungkin tidak dapat berjalan dengan baik dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Jadi dari reaksinya sendiri di sini ada enzim dan substrat. Enzim berikatan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Lalu di sini ada sisi aktifnya. Kemudian pada proses selanjutnya, enzim melepaskan produk tanpa ikut berubah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana enzim digunakan dalam berbagai industri. Enzim digunakan dalam berbagai industri untuk mempercepat proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, dalam industri makanan, enzim digunakan untuk mempercepat fermentasi dan proses lainnya. Dalam industri farmasi, enzim digunakan dalam produksi obat-obatan dan terapi enzim. Dalam industri tekstil, enzim digunakan untuk memperbaiki kualitas kain dan mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses produksi enzim. Bagaimana enzim itu bisa tercipta, yaitu melalui 3 proses. Proses pertama yaitu fermentasi, di mana mikroorganisme yang memproduksi enzim ditumbuhkan dalam media fermentasi. Lalu proses kedua yaitu isolasi dan pemurnian, di mana enzim diekstraksi dari campuran fermentasi dan dimurnikan.
Lalu proses terakhir yaitu formulasi, di mana enzim diproses ke dalam bentuk yang sesuai untuk aplikasi, seperti cairan, bubuk, atau butiran. Oke, selanjutnya manfaat enzim di berbagai industri. Yang pertama, ada di industri makanan. Misalnya, di produksi roti, enzim seperti amilase membantu meningkatkan fermentasi dan kualitas tekstur roti. Lalu, di produksi susu, enzim laktase digunakan untuk memecahkan laktosa dalam susu. Lalu, di produksi bir dan anggur, enzim seperti pektinase dan protease meningkatkan proses fermentasi dan kejernihan produk. Selanjutnya di industri farmasi, enzim digunakan untuk memproduksi obat-obatan tertentu seperti enzim streptokinase untuk mengobati gangguan pembekuan darah. Lalu enzim juga digunakan dalam terapi penggantian enzim ERT untuk pasien dengan defisiensi enzim tertentu. Lalu yang terakhir ada di industri tekstil. Enzim seperti seluloase digunakan untuk proses pencucian kain denim atau stone washing dan meningkatkan kelembutan kain. Selanjutnya, enzim seperti protease, lipase, dan amilase digunakan dalam deterjen untuk membantu menghilangkan noda protein, lemak, dan pati pada pakaian. Sebenarnya masih banyak manfaat enzim di industri-industri yang lainnya. Baik, kesimpulannya, secara keseluruhan, enzim memainkan peran penting dalam berbagai industri. Dan pemahaman tentang substrat dan aktivitas enzim sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi dan hasil produksi. Dengan pemahaman yang tepat, industri dapat memilih enzim dan substrat yang tepat, mengukur aktivitas enzim dengan akurat, dan mengoptimalkan proses produksi. Dengan demikian, enzim, substrat, dan aktivitas enzim adalah 3 komponen kunci dalam aplikasi enzim dalam industri. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.